Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Rahma Novianti. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi kurikulum tulis yang ke-1. Oke, baiklah, untuk poin A, saya akan menjawab mengenai tahap persiapan dari kurikulum tulis. Nah, seperti ini pertanyaannya. Yang pertama, materi apa saja yang termasuk dalam persiapan kurikulum tulis? Nah, pada tahap persiapan ini kita harus memastikan ya apakah anak ini sudah mampu dan terampil dalam HVAIUEO. Nah, ketika sudah terampil maka kita bisa memberikan materi tulis 1A, tulis 1B, tulis 2 dan juga tulis 4. Kemudian apa tujuan tahap persiapan kurikulum tulis? Nah, tujuannya tentunya ada dua, ada tujuan utama dan tujuan khususnya. Nah, untuk tujuan utamanya adalah agar anak mau menyukai kegiatan mewarnai dan juga mencoret bebas. Lalu tujuan khususnya adalah untuk menguatkan psikomotorik halus anak dan untuk menguatkan otot-otot jari tangan anak agar dia berlatih biar otot-ototnya kuat untuk menulis. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap persiapan kurikulum tulis. Nah, cara memberikannya adalah kita memberikan media kertas kosong untuk anak bisa mencoret-coret bebas, atau kita memberikan gambar ya kan. Nah, anak dilatih untuk mewarnai gambar tersebut, atau juga bisa kita arahkan apa yang anak sukai itu, misalkan gambar apa dia bisa menggambar sendiri di kertas kosong itu, nanti kemudian dia coba untuk mewarnai ya kan. Kemudian setelah itu ajak anak untuk berdialog mengenai apa yang dia gambar atau apa yang diwarnai gitu. Kemudian setelah anak sudah bisa mewarnai dan mencoret bebas ya kan, kemudian kita arahkan untuk diperdengarkan secara verbal juga ya kan. Tidak lupa harus selalu diperdengarkan secara verbal, dan kita harus selalu memberikan reward tentunya, dan selalu mengevaluasi diri kita. Kelas selanjutnya mengenai tahap awal dari kurikulum tulis. Nah, apa materi yang termasuk dalam tahap awal kurikulum tulis? Nah, materinya tentunya ada tulis 4, D4 HVS, D5 HVS, D1, D6, tulis 3, dan tulis 9. Kemudian apa tujuan tahap awal dari kurikulum tulis? Nah, tujuannya tentunya ada dua ya, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya tentunya agar anak menyukai kegiatan mewarnai dan mencoret bebas. Kemudian tujuan khususnya tentunya untuk menguatkan psikomotorik halus anak dan untuk menguatkan otot-otot jari tangan anak ya, agar anak berlatih sehingga mampu menulis nantinya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap awal kurikulum? Nah, tentunya dengan membimbing menyambungkan titik-titik. Nah, di materi tahap awal ini kita harus membimbing anak dalam menyambungkan titik-titik yang membentuk garis atau membentuk huruf atau kata dari modul yang telah disediakan ya, dari modul tulis. Pertanyaan selanjutnya mengenai modul tulis 1A. Nah, yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Tentunya untuk modul tulis 1A ini tidak ada syaratnya, jadi bisa langsung diberikan ya kepada anak. Kemudian apa tujuan utama dari modul tulis 1A ini? Tujuannya agar anak-anak ini menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Kemudian 3, apa tujuan khusus modul T1A? Tujuan khususnya tentunya diharapkan agar anak bisa terampil dalam menulis dari arah kiri ke kanan atau dari arah atas ke bawah, dan itu merupakan suatu konsep menulis yang benar dengan melalui proses latihan menyambung titik-titik. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 1A? Tentunya kita harus selalu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah dia terlihat bahagia ketika bermain modul tulis 1A atau belum? Nah, kita harus selalu mengevaluasi afeksinya juga. Kemudian
Bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 1A? Nah, kita harus selalu memastikan bahwa anak menulis dengan konsep menulis yang benar, dari mulai dari kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah. Nah, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kita ajak anak untuk berdialog dulu dengan misalkan ada gambar apakah ini, ada gambar mobil apa ini, mobil ambulan, warnanya apa ya, putih. Iya, wah mobilnya ada rodanya banyak sekali, rodanya ada berapa ya kira-kira, kita hitung yuk, 1, 2, 3, 4. Wah banyak banget, rodanya ada 4. Iya, kemudian setelah diajak berdialog ya kan, anak sudah mulai fokus dan tertarik dengan modul ini, maka kita coba arahkan anak dan contohkan dengan cara konsep menulis yang benar ya. Nih Kak, kita sambungin titik-titiknya ya sama-sama, dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Iya, bagus. Bisa Kak, coba Kak sambungin lagi yang kedua. Ayo, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Iya, bagus Kakak. Sekian jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.